Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratwi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang perpajakan. Yuk, mari belajar bersama supaya bisa memahami tentang perpajakan. Pengertian pajak. Pengertian pajak sendiri merupakan salah satu kewajiban untuk warga kenegaraan Indonesia, yaitu di mana pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak tersebut, diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia tentunya, bukan hanya untuk para pejabat ataupun petinggi negeri lainnya. Nah, di dalam pasal 23A Undang-Undang 1945 membayar pajak diatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi, teman-teman, pajak ini sifatnya itu memaksa karena hal ini tadi tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang 1945. Jadi jika ada warga yang tidak membayar pajak, maka pembangunan negara ataupun infrastruktur akan terhambat. Jadi infrastrukturnya itu tidak akan berjalan lancar. Nah, namun dengan membayar pajak, masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri loh. Karena kenapa? Karena pembangunan fasilitas tersebut tadi berjalan dengan lancar. Jadi fasilitas seperti rumah sakit, jembatan, jalan tol ataupun lainnya bisa digunakan secara bersama oleh masyarakat Indonesia sendiri tentunya. Begitu juga teman-teman, jika tidak mau membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensi ataupun sanksi. Jadi membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 tadi. Sebagai warga negara yang taat dan ingin membayar pajak, warga negara harus tahu apa itu pajak, manfaat pajak, dan apa fungsi beserta cara membayar pajak. Maka dari itu, yuk lebih lanjut simak lagi, oke? Undang-undang peraturan perpajakan berdasarkan asas dapat dibedakan menjadi 6, yaitu ada keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Di mana tujuan dari perpajakan sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan demi mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional serta mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga, untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan tentunya berkepastian hukum. Yang selanjutnya, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Serta yang terakhir, untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Jadi, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal ataupun tempat kedudukan wajib pajak tersebut sebagai diberikan nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor induk kependudukan. Jadi, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal ataupun kedudukan pengusaha, serta tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila ada 4 hal, yaitu 1.
diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak ataupun ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian ataupun penggabungan dua usaha. Ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Yang keempat, dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi teman-teman, nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib pajak adalah orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia asli menggunakan nomor induk kependudukan. Adapun dalam pasal 2 ayat 10 menjelaskan tentang teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak akan dilakukan lintas kementerian, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Perluasan basis pajak sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan hukum, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, ataupun pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN. Dan dalam bab 6, pajak karbon pasal 13, harmonisasi peraturan perpajakan, membahas mengenai implementasi pajak karbon, di mana pungutan pajak yang baru ini dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik, tenaga uap, ataupun batu bara, dengan tarif 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang disetarakan. Aturan ini menekankan pajak karbon dikenakan dengan pertimbangan karena emisi karbon memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup di sekitar masyarakat. Berkaitan juga dengan tarif pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Berdasarkan dalam draft pasal 7, tarif PPN akan dinaikkan menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Lebih lanjut, tarif PPN akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat mulai 1 Januari 2025. Dalam Undang-Undang Perpajakan ini yaitu merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan, di mana untuk menyusun struktur-struktur dari perpajakan tersebut, di mana tujuannya juga untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Bagian ini juga tidak dapat dipisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dan sedang dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan, dan akan menjadi batu pijakan yang penting bagi proses reformasi untuk keberlanjutannya. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri pajak adalah 1. Pajak itu merupakan kontribusi wajib warga negara. Apa sih artinya? Artinya itu jadi setiap orang ataupun warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak ya. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif ataupun objektifnya tadi. Nah, yang kedua adalah pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara Indonesia. Mengapa demikian? Ya tentu, maka wajib untuk membayar pajak. Karena dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak tersebut, maka akan menerima sanksi ataupun konsekuensi yang akan terjadi pada dirinya. Nah, yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu adalah warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Jadi mengapa demikian? Bisa disimpulkan bahwa pajak itu beda dengan retribusi, di mana
retribusi ketika kita mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak adalah tidak seperti retribusi tadi, teman-teman. Jadi pajak itu merupakan suatu sarana pemerataan pendapatan warga negara Indonesia sendiri, begitu. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir nih teman-teman. Yang keempat itu berdasarkan undang-undang. Mengapa demikian? Jadi karena pajak itu diatur dalam undang-undang negara. Dan ada beberapa undang-undang khusus yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tadi. Juga manfaat pajak. Apa sih manfaat pajak? Jadi manfaat pajak itu ada beberapa yang akan saya jabarkan, terutamanya yang pertama, manfaat pajak untuk negara. Contohnya pajak itu digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat proyek produktif gitu, teman-teman. Yang kedua, pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian ataupun perikanan dan lain-lain. Yang ketiga, pajak digunakan untuk mengeluarkan untuk pengeluaran, maksudnya teman-teman, yang bersifat tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah gitu. Nah, yang kedua, manfaat pajak untuk masyarakat nih. Apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya itu digunakan pajak ini digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit tadi, teman-teman, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua juga, pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Yang ketiga, pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi serta untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Nah, ini teman-teman, yang ketiga itu adalah pengalokasian dana pajak, di mana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik lewat implementasi e-government yang terintegritas dengan 623 IP dan mengelola jumlah pegawai negeri sipil mulai dari pengrekrutan hingga pembayaran upah dan lain-lainnya, teman-teman. Berikut juga dengan fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu fungsi anggaran ataupun budget. Seperti negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak tersebut tadi, teman-teman. Nah, yang kedua, fungsi mengatur ataupun regulasi, di mana dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara tersebut. Terus yang ketiga, fungsi pemerataan ataupun retribusi, di mana pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Apa sih fungsi stabilisasi? Jadi fungsi stabilisasi adalah untuk menstabilkan perekonomian negara, teman-teman. Tadi adalah sekilas info mengenai tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bisa saya sampaikan. Dan untuk salah kata ataupun kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.